Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi tentang matematika. Pembahasan masih menyambung dari minggu lalu, yaitu tentang pengukuran panjang. Nah, dalam hal ini Ibu akan memberikan latihan atau kita akan sama-sama membahas soal dan pembahasannya tentang pengukuran panjang kelas 2 semester 2. Nah, ini adalah bagian dari terusan atau lanjutan dari materi yang sebelumnya tentang pengukuran panjang. Nah, kita langsung bahas dari soal pertama sampai soal ke-15 ya. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar cincin. Alat untuk mengukur panjang benda di samping adalah A. Penggaris, B. Jangka sorong, C. Meteran gulung. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa penggaris itu digunakan untuk mengukur benda yang pendek ukurannya dan datar. Misalnya kertas, buku, penghapus. Nah, kalau jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda yang bulat. Misalnya mur, cincin, dan sebagainya. Kalau meteran gulung itu biasa digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Mereka menggunakan meteran gulung untuk mengukur misalnya kayu yang akan dijadikan meja, diukur menggunakan meteran gulung. Atau akan mengukur berapa panjang bangunan yang akan dibangun. Nah, kalau soal nomor 1 ini, cincin berarti menggunakannya adalah jangka sorong. Nomor 2, di sini ada meteran pita. Alat ini biasa digunakan oleh siapa? A. Oleh siswa, B. Oleh penjahit, C. Oleh tukang bangunan. Nah, karena meteran ini untuk mengukur gaun atau mengukur nanti akan membuat baju misalnya ya, tentunya yang biasa menggunakan adalah penjahit. Teruskan lagi di nomor 3. Panjang kayu 4 batang korek api. Korek api digunakan sebagai alat ukur apa? Nah, kita perhatikan korek apinya. Di sini ada 4 korek api. Jadi panjang kayu sama dengan 4 korek api. Nah, korek api ini bisa dijadikan sebagai alat ukur A. Baku, B. Modern, C. Tidak baku. Karena panjang korek api itu tidak sama, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau patokan alat ukur. Jadi, korek api itu termasuknya alat ukur tidak baku. Nomor 4. Ada sebuah meja yang diukur panjangnya. Nah, ini ada panjangnya itu ada 6 ya. 6 apa itu? Oke, 6 depak atau 6 hasta atau 6 jengkal. Nah, kita ketahui kalau depak itu kedua tangan direntangkan, panjang dari ujung jari tengah kiri direntangkan sampai ujung jari tengah tangan kanan, itu namanya depak. Kalau hasta itu pengukurannya dari siku sampai ke ujung jari tengah, itu namanya hasta. Sedangkan jengkal, apabila jari kita direntangkan, dibuka jarinya, kita mengukurnya dari ujung jempol sampai ujung kelingking, itu namanya jengkal. Jadi dalam gambar ini termasuknya adalah pengukuran jengkal. Jadi panjang mejanya adalah 6 jengkal. Kita akan mengukur sebuah penghapus menggunakan penggaris alat ukurnya. Panjang penghapus adalah A. 7 cm, B. 8 cm, C. 9 cm. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita akan mengukur sebuah benda, maka ujung benda yang sebelah kiri itu harus kena di angka 0 penggaris. Sedangkan ini adanya di angka 2.
Boleh tidak ini disebut sebagai 9 cm? Nah, tidak boleh karena tidak kena ke angka 0, malah kenanya ke angka 2 di sebelah kirinya ya. Jadi, bagaimana caranya? Yaitu 9 cm ya, angka 9 di paling kanan penghapus dikurangi 2 cm. 2 yaitu angka yang kena di penghapus sebelah kiri. Jadi 9 dikurangi 2 adalah 7 cm. Nomor 6. Tinggi badan yoga 129 cm. Satuan yang digunakan adalah A. Meter, B. Milimeter, C. Sentimeter. Nah, karena di sini di kalimatnya itu ada 129 cm. Nah, sentimeter itu merupakan satuan. Jadi jawabannya sentimeter. Nomor 7. Sonia memiliki pita sepanjang 200 cm. Jika diukur dengan satuan meter, panjang pita milik Sonia adalah A. 2 meter, B. 20 meter, C. 200 meter. Nah, bagaimana ini caranya? Nah, kalau dari sentimeter akan dibuat ke meter. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, kalau 200 cm berarti 2 meter. Teruskan lagi di nomor 8. Panjang satu pulpen 12 cm. Panjang 2 pulpen adalah berapa cm? A. 12 cm, B. 24 cm, C. 212 cm. Nah, di sini ini ya, ini adalah 12 cm. Ini 12 cm. Berarti caranya diapain supaya dari ini 2 pulpen ini jadi berapa jumlahnya itu? Berapa senti ya? Nah, jadi 12 cm ditambah 12 cm sama dengan 24 cm. Ya, nomor 9. Tinggi badan Aldo 115 cm. Tinggi badan Aldi 83 cm. Selisih tinggi badan mereka adalah, namanya selisih itu berarti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, berapa selisih mereka? A. 32 cm, B. 83 cm, C. 198 cm. Pembahasannya dikurangi ya. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 115 dikurangi 83. Kita kotret dulu menggunakan pengurangan dengan cara ke bawah. Nah, kita akan mengurangi dulu. Yang bagian satuannya dulu ya. 5 dikurangi 3, nanti di sini berarti 2 ya. Kemudian 11 dikurangi 8, 3. Jadi jawabannya adalah 32. Ya. Oke, nomor 10. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? A. 30 cm, B. 300 cm, C. 3000 cm. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu. Di sini ada tangga pengukuran panjang. Kita lihat dari meter menuju ke sentimeter. Dari meter, dari sini menuju ke sentimeter. Kita hitung berapa kali turunnya dari meter. 1, 2. Nah, kalau turunnya 2 kali berarti itu artinya dikalikan 100 atau kita tambahkan angka 0-nya 2 setelah angka 3. Jadi nanti di sini 3-nya pindahkan ke sini angka 3. Kemudian karena M atau meter menuju ke senti itu turunnya 2 kali, berarti kita akan tambahkan 0-nya 2. Jadi isinya adalah 300 cm. Nah, lanjut lagi ke nomor 11. Panjang tali gazi 55 cm. Panjang tali lili 300 mm. Panjang tali meli 60 cm.
Tali yang paling panjang dimiliki oleh siapa? A. Meli, B. Lili, C. Gazi. Ya, kita lihat lagi di sini. Kita akan membandingkan panjang tali milik ketiga anak ini. Nah, Gazi 55 cm, Lili 300 mm, dan Meli 60 cm. Kita akan menyamakan dulu satuannya, karena di sini satuannya berbeda. Ada yang satuan cm, ada yang satuannya milimeter, dan ada yang satuannya cm. Kita akan menyamakan dulu. Kita buat semuanya ke dalam cm, ya. Oke, cm ke cm angkanya tetap. Sekarang milimeter ke cm. 300 mm akan ke cm. Lihat di tangga ini, milimeter menuju ke cm itu naik satu tangga. Berarti dibagi 10. Artinya ya angkanya dibagi 10. Nah, kalau misalnya 300 mm akan ke cm, kita tinggal mengurangi saja angka nolnya. 300 mm dikurangi nolnya ya, dihapus karena naiknya 1, jadi angka nolnya dihilangkan 1, jadi 30 cm. Dan Meli 60 cm tetap 60 cm. Nah, sehingga kita akan membandingkan setelah satuannya sama, mana yang talinya panjang milik siapa? Apakah milik Gazi 55 cm atau milik Lili 30 cm atau milik Meli 60 cm? Nah, tentunya di sini angka yang paling besar setelah satuannya itu sama-sama cm adalah 60 cm, yang paling panjang yaitu milik Meli. Oke ya. Kita teruskan lagi ke nomor selanjutnya. Nomor 12. Panjang pita 3 meter. Pita itu dipotong 200 cm. Berapa cm sisa pita? A. 203 cm, B. 197 cm, C. 100 cm. Nah, kita lihat lagi tangga pengukuran panjang. Ya. Nah, harus menyamakan dulu satuannya. Nah, di sini ada satuan meter, di sini ada satuan centimeter. Tidak bisa kita langsung dipotong, berarti dikurang. Misalnya 3 meter dikurangi 200 cm. Nah, nanti cara perhitungannya itu, meternya itu harus diubah ke sentimeter karena ditanyakannya berapa sentimeter. Berarti dua-duanya harus dalam satuan sentimeter. Nah, pembahasan sekarang berarti kan pitanya 3 meter. 3 meter, ditulis 3 meter karena dipotong, jadi dikurangi. Berapa dikuranginya? Yaitu 200 cm, 200 cm. Nah, angka 3-nya ini harus kita ubah dulu ke senti. Dari meter akan diubah ke sentimeter. Kita lihat turunnya, 1, 2. 2 kali turun. Berarti kita tambahkan nolnya 2. Jadi 300 cm. Dikurangi, ini ditulis kembali, 200 cm juga ditulis kembali. Nah, sesudah sama-sama sentimeter dua-duanya, baru kita bisa mengurangi 300 cm dikurangi 200 cm. Hasilnya adalah 100 cm. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13. 500 cm ditambah 2 meter sama dengan berapa meter? Nah, ini juga harus kita samakan dulu satuannya karena ini diinginkannya dalam ukuran satuan meter. Jadi yang senti harus diubah dulu menjadi meter. Harus sama-sama semuanya harus meter. Nah, berapa meter? A. 2 meter, B. 5 meter, C. 7 meter. Seperti tadi, pembahasannya yaitu 500 cm, kita ganti, kita ubah menjadi ukuran meter. Nah, dari senti ke meter tinggal dikurangi nolnya.
karena naiknya 2 tangga, jadi nolnya dihapus dua-duanya. Jadi 500 cm diubah ke meter menjadi 5 meter. Ditambah 2 meter. 2 meter karena sama-sama meter, jadi angkanya tetap ya. Hasilnya adalah 7 meter. Oke, jawabannya C. Nomor 14. Panjang tambang 9 meter. Tambang tersebut dipotong 400 cm. Berapa sentimeter panjang tersebut? Berarti ditanyakan berapa sisanya ya. Ini juga sama. Ini meter, ini sentimeter. Ditanyakannya sentimeter, jadi kita harus mengubah meter diubah menjadi sentimeter. Nah, kembali melihat tangga ya. Jadi berapa sentimeter tambang tersebut? A. 400 cm, B. 500 cm, C. 900 cm. Nah, 9 meter karena dipotong, jadi tandanya dikurangi. 9 meter dikurangi 400 cm. Kita samakan dulu. 9 meternya kita ubah menjadi senti. Nah, ini meter diubah menjadi senti. 1, 2. Turun 2 tangga. Jadi 9 meter kalau turun 2 tangga menjadi 900 cm. Dikurangi 400 cm. Nah, udah sama-sama senti, kita hitung 900 dikurangi 400. Hasilnya adalah 500 dalam satuan sentimeter. Sekarang terakhir. Tinggi tanaman tomat 40 cm. Tinggi tanaman cabai 60 cm. Berapa meter tinggi kedua pohon tersebut? Nah, jadi ada 2 pohon yang keduanya itu akan dihitung tinggi keduanya. A 1 meter, B 60 meter, C 100 meter. Nah, ini ditanyakannya ingin ke meter, sedangkan ini dua-duanya dalam satuan sentimeter. Oke, sekarang kita lihat tangga dan kita lihat pembahasannya. 40 cm ya, karena ini dihitung keduanya itu berapa, kedua pohon tersebut berapa tingginya, makanya dengan tanda tambah. 40 cm ditambah 60 cm. Hasilnya adalah 100 cm. Ditanyakan ukurannya dalam bentuk meter, jadi 100 cm kita ubah ke meter. Sentimeter naik 1, 2. 2 tangga naik menuju ke meter. Jadi kalau naik itu berarti nolnya dikurangi 2 karena naiknya 2 tangga. Nolnya dikurangi 2. 100 cm. 100 cm diubah ke meter menjadi 1 meter. Nah, demikian pembahasan latihan ini. Ya, semoga bisa dimengerti dan bisa dijadikan latihan dalam soal itu bagaimana nih penyelesaiannya. Demikian latihan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.